Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Kullama shalla musallin wa kabbar. Allahu Akbar. Kullama sama sa'im wa aftar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amtaha wa lakal hamdu bi kulli hasanatin taqabbaltaha wa lakal hamdu bi kulli sayyi'atin ghafartaha wa lakal hamdu bikulli musibatin rafa'taha wa lakal hamdu bikulli amwalin razaqtaha wallahumma lakal hamdu bikulli maradin syafaitah wa lakal hamdu katsiran kama tun'imu katsira wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa tardah. Allahumma lakal hamdu kulluh bima yassarta lana min siyami wa qiyami wa tilawati wa du'a wa lakal hamdu hamdan katsira kama tun'imu katsira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha washkuru. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila qawlihi ta'ala duribat alaihimudz zillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiy wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita hadir di sini setelah menuntaskan puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah selama 1 bulan penuh full time selama 30 hari dalam diktat pendidikan dan latihan serta kita berada di sekolah. Semoga sekolah Ramadan ini telah melahirkan kita menjadi manusia baru, manusia-manusia yang selama berpuasa taubatnya telah diterima Allah Subhanahu wa taala dan telah menyingkap tabir antara dirinya dengan langit, yang munajat-munajatnya telah mencurahkan rahmat Allah ke dalam dirinya, yang tilawah dan iktikafnya telah membebaskannya dari ancaman api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga sekolah Ramadan ini
telah melahirkan kita kembali menjadi manusia-manusia baru yang orientasi kehidupannya meraih ridha Allah jelas tertancap dalam sanubarinya, yang peta jalannya menuju surga jelas terbayang dalam benaknya, yang tekadnya beramal tak akan dapat dihalangi oleh rintangan sebesar apapun. Kekuatan nawaitu dalam ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita hadir di sini bersimpuh bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai alumni sekolah Ramadan dan siap untuk berikrar bersama dengan penuh kesadaran dan kemantapan hati bahwa kita telah selesai dengan diri sendiri secara langsung tanpa perantara, bahwa kita telah membersihkan semua kotoran, bahkan debu yang menempel dalam pikiran dan jiwa kita, bahwa kita telah membetulkan kembali kompas yang menuntun jalan hidup kita, bahwa kita telah menyiapkan kekekaran fisik kita untuk memikul beban dan amanah-amanah perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita hadir di sini bersimpuh bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai alumni sekolah Ramadan dan siap untuk berikrar bersama dengan penuh kesadaran dan kemantapan hati bahwa kita adalah manusia-manusia baru yang telah menyelesaikan persoalannya dengan diri sendiri, yang telah mengosongkan pikirannya dari kebodohan, kepicikan, mengisinya dengan orientasi dan peta jalan hidup serta ilmu yang benar, yang mengosongkan hatinya dari keangkuhan, kemunafikan, ria, dengki dan dendam, lalu menggantinya dengan kerendahan hati, kejujuran, cinta dan kasih sayang yang telah mengganti lemak-lemak jahat dalam tubuhnya dengan otot-otot yang sehat dan kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, maka keberhasilan puasa seseorang selama 1 bulan lamanya justru terlihat dari perubahan sikap di bulan-bulan pasca Ramadan. Di bulan-bulan pasca Ramadan, di bulan-bulan setelah Ramadan, mulai dari hari ini. Hari ini adalah pasca Ramadan. Disinilah terlihat nanti keberhasilan kita melaksanakan ibadah puasa. Ramadan bukanlah saat yang dianggap sebagai waktu kita cuti dari satu kemaksiatan, tidak. Tapi justru adalah satu pelatihan dan satu sekolah. Makanya puasa Ramadan dapat mengajarkan kepada kita pola konsumsi yang benar. Masih ingatkah kita bahwa puasa itu tidak lebih dari al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri la ghurubis syams. Puasanya pengendalian kita dari bagaimana cara kita mengkonsumsi sesuatu. Di dalam ayat lain Allah menyebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam.
litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Kalau puasa mengajarkan kepada kita supaya mengendalikan diri dari makan dan minum, maka di ayat yang terakhir tentang puasa Allah menyebut, janganlah kamu makan dan minum dengan cara batil. Makan dan minum adalah persoalan penting dan termasuk persoalan pertama yang disebut Allah kepada manusia. Masih ingat kita bagaimana Allah dulu menciptakan Adam di surga, dan pembicaraan Allah yang pertama kepada Adam dan Hawa termasuk diantaranya persoalan makan. Wa iz qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Inilah firman Allah yang pertama kepada Adam, kepada manusia. Kami berfirman, hai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di sorga dan makanlah apa saja yang di dalamnya. Ada kebebasan kita memakan apa yang kita inginkan, tapi ada batas-batasnya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Yang ini jangan didekati. Artinya ketika ada larangan, maka jangan didekati. Didekati saja tidak boleh, apalagi dilakukan. Luar biasa nilai kebalaghan firman Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengistilahkan asal bersisi ikan, tidak, tetapi timbang dulu aminal halal aminal haram. Apakah ini berasal dari yang haram atau berasal dari yang halal? Kalau yang dari haram, no, tidak. Tapi kalau yang halal, tafadhal, silakan kita ambil sepuas-puasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum mukminin dan mukminat, jamaah salat Id kepada jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan juga mengembalikan kita kepada fitrah. Melalui Ramadan kita senantiasa meningkatkan ibadah dan amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai yang kita lakukan. Ada yang diwajibkan. Tentu salat yang 5 waktu adalah perkara yang diwajibkan kepada kita. Ada juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah perkara yang diwajibkan kepada kita. Tetapi ternyata kita tidak puas dengan hanya kewajiban itu. Puaskah kita melaksanakan puasa tanpa tarawih? Tidak. Puaskah kita melaksanakan puasa tanpa witir? Tidak. Tanpa bacaan Quran? Tidak. Tanpa sahur? Tanpa memberikan perbukaan atau berbuka? Tidak. Tanpa meningkatkan infak? Tidak. Berarti seperti kita katakan tadi, pasca Ramadan hendaknya ini juga kita lestarikan. Salat malam yang ada di luar bulan Ramadan, yang di Ramadan yang diistilahkan dengan salat tarawih, coba kita teruskan itu. Satu-satunya salat yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran, satu-satunya juga salat yang dituntunkan Allah doanya. Ketika Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apakah kita punya persoalan? Apakah kita punya masalah? Apakah ada problem hidup kita? Kalau iya, salat tahajud. Salat tahajud. Jaminan Allah asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mengangkat derajatmu, terutama yang menyangkut dengan derajat hati. Kalau yang selama ini galau, yang selama ini gundah, yang selama ini sedih, yang selama ini duka, yang selama ini bermacam-macam menghadapi persoalan, maka lakukanlah salat tahajud. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhanmu akan mengangkat derajatmu ke posisi yang terpuji. Ada doa yang diajarkan, waqul, dan bacalah doa, Rabbi adkhilni mudkhala sirqin wa akhrijni mukhraja sirqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuhan, masukkanlah aku ke sesuatu dengan cara yang benar,
dan keluarkanlah aku dengan cara yang benar juga, dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang bisa menolong dan kekuasaan yang ditolong. Mulai dari kekuasaan menguasai diri sendiri, di keluarga, apalagi penguasa masyarakat, semuanya adalah perlu pertolongan dari Allah, perlu juga ditolong, dan perlu pada akhirnya kita bisa menolong gara-gara kekuasaan itu. Selesai semuanya lewat salat tahajud. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kedermawanan juga diajarkan di bulan Ramadan. Ada satu kisah di dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu tapi engkau tidak memberiku makan. Si hamba bertanya, wahai Rabb, bagaimana mungkin aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan meminta makan kepadamu tapi engkau tiada memberi makan? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau memberinya makan, misalnya engkau akan menemukanku di sisi, menemukan semua itu di sisiku? Bukan berarti makan Allah itu menyuap, tidak. Tapi sesungguhnya ketika kita memberikan makan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, salah satunya ayat yang mengancam tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin, yang sebelumnya ada lagi ancaman orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Ketika itu kita beri, berarti kita memberi Allah makan, yakni akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga soal minum. Kita artinya makan dan minum, dua persoalan yang tidak pisahkan, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa Ramadan juga dapat mengembalikan komunikasi antara sesama manusia melalui salat tarawih. Ketika si imam, ketika si muazin mengatakan qad qamatis shalah, maka bangkitlah semua salat. Ketika imam mengatakan istawu wa'tadilu atau sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, terhadap siapakah imam mengatakan itu? Tidak pandang bulu. Apakah dia orang biasa? Apakah dia orang tidak biasa, orang-orang terhormat? Mungkin ada di belakangnya pejabat, ada di belakangnya anggota DPRD, mungkin anggota DPR, ada bupati, ada camat, ada wali kota, ada tukang gunting, ada petani, ada pencari ikan dan lain-lain sebagainya, sama semua. Imam tidak peduli apakah yang di belakangnya itu pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Hambali. Yang di belakangnya itu apakah dia mengikuti organisasi Muhammadiyah, organisasi NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah dan lain-lain sebagainya. La syai', tidak ada satupun yang dipikirkannya. Kita yang makmum juga begitu. Iza kabbara fakabbiru, kata hadis. Ketika imam sudah bertakbir, kita pun bertakbir. Tidak ada pikiran kita itu imamnya siapa, tidak ada. Kita pun iza raka'a farka'u, ketika dia ruku, kita pun ruku. Betapa kalau pas Ramadan itu juga kita lestarikan, itu juga kita lestarikan. Tidak ada sekat-sekat, itu dari partai A, itu dari partai B, tidak, la syai'. Enggak ada jadi peduli, karena memang Ramadan sudah melatih kita seperti itu. Ketika kita berhasil menghilangkan sekat-sekat itu, berarti itu salah satu bukti bahwa kita berhasil melaksanakan pendidikan di Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian juga hubungan dengan masyarakat lain. Tidak ada kesombongan, tidak ada iri,
apalagi dengki, apalagi maksiat kepada orang lain, jahat, zalim kepada orang lain tidak ada. Kita masih teringat bagaimana Nabi SAW memancing perhatian para sahabatnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan, atadruna man humul muflis? Hai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa orangnya yang bangkrut? Sahabat langsung menjawab, orang yang bangkrut adalah la mala lahu wa la dirham lah. Tidak punya uang, tidak punya dirham, kantong kosong, kantong kering, itulah orang bangkrut. Kata Nabi, la, tidak itu hanya persoalan yang mudah. Tapi yang kita khawatirkan nanti di akhirat, ketika kita datang dengan membawa puasa yang banyak, membawa ibadah, membawa pahala haji yang banyak, membawa pahala sholat yang banyak, sedekah yang banyak, tapi ternyata di dunia dulu kita sering jahat kepada orang. Bisa lewat mulut kita, bisa lewat tangan kita, parab kita, tanda tangan kita, bisa lantaran rekomendasi kita yang akhirnya jahat kepada orang, padahal dia berhak untuk itu. Dia akan datang kasasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Si anu itu ya Allah, yang banyak pahalanya itu jahat kepada saya dulu. Ketika diklarifikasi, apa benar? Sebenarnya mulut ini mau berbohong juga. Untung ada penegasan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak bisa ngomong. Mulut ini tidak bisa ngomong karena saksi sudah ada. Maka kata Allah, ambil kebaikanmu untuk membayarnya. Diambil. Datang lagi. Datang lagi. Datang lagi, datang lagi mengajukan gugatan yang sama, yang pada akhirnya habislah kebaikan pahalanya, kebaikan salat, pahala salat, pahala haji, pahala zakat, pahala sedekahnya, pahala puasanya, habis semua untuk membayar utangnya. Ternyata masih ada rombongan yang datang, ya Allah, kami juga dijahatinya dulu, dizaliminya dulu waktu di dunia. Kata Allah, kasihkan pahalamu. Habis ya Allah. Habis pahala untuk membayar kejahatan saya kepada orang dulu. Bukan kepada Allah, kepada orang. Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin istri, mungkin suaminya, mungkin tetangganya, mungkin kerabat jauh. Mungkin saja tidak ada hubungan nasab, tapi semuanya dia berlaku kezalimannya. Sudah habis semua kebaikan saya ya Allah. Lantas Allah bertanya kepada orang yang datang tadi, kamu ada punya dosa? Ada ya Allah. Katanya, berikan kepadanya dosa kalian itu. Summa turihat ilan nar. Pada akhirnya dia pun dilemparkan ke neraka. Inilah kebangkrutan yang sesungguhnya, yang disebutkan Nabi dengan muflis. Hubungan dengan orang lain sungguh luar biasa, sangat penting. Utamanya tentu orang yang paling dekat kepada kita. La tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Ayah kita, ibu kita, anak kita, kita tidak tahu kepada siapa kita yang paling dekat. Lebih dekatkah kita kepada ayah kita, kepada anak kita, kepada anak kita daripada ayah kita? Tidak bisa, karenanya pelihara hubungan baik-baik dengan dia. Ada kisah yang disampaikan oleh Abu Dawud di dalam salah satu hadisnya tentang ada seorang anak yang mengadu kepada Nabi SAW dahulu. Ya Rasulullah, ayahku sering mencuri hartaku. Ya Rasulullah, ayahku sering mencuri hartaku. Nabi tidak menjawab ayah, pergi dan bawa ayahmu ke sini.
Pemuda itu pun pergi dan membawa ayah. Ini ayah saya Rasulullah. Nabi bertanya, hai bapak, apakah engkau sering mencuri harta anakmu ini? Nabi, orang tersebut menjawab, bapak tersebut menjawab, tidakkah dia tahu ya Rasulullah, saya mengambil hartanya bukan untuk saya, tapi untuk saudara saya yang perempuan, tapi untuk saudara ibu kandungnya, ke sana saya berikan harta-harta itu. Hai bapak, kata Nabi, coba sampaikan sesuatu di dalam hatimu sebenarnya terhadap anakmu ini yang tidak pernah engkau ceritakan kepada orang lain, bahkan tidak pernah engkau katakan satu kata pun. Coba katakan, apa sesungguhnya yang di hatimu terhadap anakmu ini? Terdiam si bapak tadi. Katakanlah pak, kata Nabi. Dia pun memulai, ya Rasulullah, sebenarnya kalau itu yang engkau inginkan, saya kadang terpikir juga, ketika saya melihat anakku begitu sukses sekarang, begitu kekar, begitu kuat, tapi saya teringat ketika dia baru lahir dulu, sayalah yang membisikkan kalimat-kalimat azan di telinganya. Dia dalam keadaan telanjang, dia dalam keadaan berlumuran darah, dia pun tidak punya daya apa-apa ya Rasulullah. Saya menahan teriknya matahari, menahan sengatan dingin ketika mencari nafkah. Untuk dia ya Rasulullah. Ketika dia tidur, saya jaga jangan sampai terlepas selimutnya. Ketika dia sakit ya Rasulullah, saya lebih sakit dari dia. Saya malah berharap, kalaupun saya tahu bahwa takdir kematian itu pada dirimu ya Allah, pada sisimu, tetapi saya terus berharap, ya Allah, kalau engkau akan matikan anakku itu, janganlah engkau matikan dia, biar saya yang engkau matikan. Banyak lagi hal-hal lain ya Rasulullah, tidak bisa saya mengucapkannya. Nabi pun hanya berucap. Setelah juga turut berbiru-biru air mata, hai fulan, katanya kepada anaknya tersebut, hai fulan, kesinilah, ketahuilah hartamu, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu semua adalah berhak ayahmu atasnya. Makanya kita jaga betul. Jangan sampai ada kezaliman di antara kita, mulai dari keluarga kita. Jangan ada sampai kezaliman antara suami istri, antara anak dengan ayah, antara ayah dengan anak, antara sesama anak, yang kakak beradik, antara kita yang satu parwi dan istilah Minang dan lain-lain sebagainya. Pokoknya siapapun dia, syariat kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Semoga Ramadan ini memberikan keberhasilan kepada kita untuk meraih kebaikan hablum minallah dan hablum minan nas, sehingga pada akhirnya
kita menjadi manusia prima. Itulah dia wiqayah, itulah dia orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil islam wal muslimin, Allahumma ayyidil islam wal muslimin, Allahumma ayyidil islam wal muslimin, wansur asakirahu ila yaumiddin, wa wasi' min ibadikal mughillin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahuda fi Falastin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahuda fi Falastin wa dammirhum ya rabbana ya rabbal alamin, wansurna minal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma asrif annal bala wal waba wa jami'as sayyi'at. Allahumma asrif annal bala wal waba wa jami'as sayyi'at. Allahumma isrif annal bala wal waba wa jami'as sayyi'at, khususan virus corona ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.